Em, di minggu pertama ya, Yap. tanggal 7 Januari 2024 kita kembali. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Kami mintakan Pendeta Raja untuk membawa kita dalam doa pembuka. Ya baik, mari kita berdoa. Senantiasa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bisa berjumpa kembali di acara untuk diskusi di masa pot, yaitu di tahun baru 2024 ini. Ya Bapa, kiranya Engkau yang menyertai kami semuanya, sehingga kami dapatkan pemahaman dan juga kekuatan baru, inspirasi baru untuk boleh melanjutkan petualangan iman kami Tuhan di tahun ini. Engkau yang menyertai kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, Bang Oke, Raja. sangat Terima kasih. menarik sekali karena di minggu pertama ini kita akan berefleksi kembali tentang Allah yang sudah membebaskan. Kita akan buka Alkitab kita dari Keluaran 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kami mintakan Pendeta Rolandi untuk membantu saya membacakannya. Oke. Iya, demikian firman Tuhan. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjian dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Oke, makasih untuk Amin. Pendeta Rolandi. Teks ini berbicara tentang pengutusan Musa ya. Ya, Dan topik mingguan kita itu adalah Allah yang membebaskan. yes. Kira-kira sebelum kita masuk ke dalam latar belakang, apa yang dibebaskan? Kondisi, keadaan seperti apa yang terjadi pada saat itu? Kenapa Musa itu tampil sebagai orang yang diutus oleh Allah gitu? Boleh kita mulai dari Pendeta Rolandi? Oh iya, berlaku ya. Iya, latar belakang kitab Keluaran ini kan lebih kepada tentang keturunan Israel, atau sering disebut dengan keturunan Yakub. Pada saat itu datang ke Mesir karena terjadi kelaparan ya di tanah Kanaan, dan mereka akhirnya awalnya itu diterima baik oleh Firaun. Iya. Ya. Tapi dalam perjalanan waktu akhirnya Firaun orang Mesir merasa punya kuasa dan melakukan ketidakadilan terhadap suku pendatang yang adalah orang Israel. Jadi suku pendatang itu diperbudak oleh orang Mesir lewat perintah dari seorang Firaun, Ya. yaitu raja yang berkuasa penuh di Mesir. Jadi yang terjadi adalah yang dibebaskan, dimerdekakan itu adalah situasi kehidupan ketidakadilan ya, Ketidakadilan diperbudak. itu. Tadi kan disebut ke dalam perikop kita ya, mereka diperbudak ya, mereka mendapatkan hukuman-hukuman, dan juga mereka dipaksa atau kerja paksa istilahnya, memperbudak mereka, dan Tuhan berjanji untuk menebus mereka. Mungkin itu Kak. Oke, untuk Pendeta Raja ada ya? Iya, jadi memang Musa ini juga punya latar belakang kehidupan yang luar biasa. Dia orang Israel tadi ya, dari keluarga keturunan Yakub, bahkan dia dari
marga Lewi. Ya, papanya adalah marga Lewi, mamanya juga marga Lewi. Dia dilahirkan di tengah-tengah konteks pembuangan di Mesir itu. Dia hampir mau dibunuh. Musa Iya, karena waktu bayi. Karena waktu itu kan anak-anak bayi ya, Laki-laki. yang ya, ada laki-laki. perintah ya. Iya, untuk Firaun membunuh. memusnahkan anak-anak bayi laki-laki. Sedih ya. Nah, sedih sekali ya. Jadi disitulah Musa itu diselamatkan dengan cara dia dibuat di satu tempat, lalu tempat itu dibuat terapung di atas sungai atau Sungai danau Nil, gitu ya. ya, sungai Nil. Nah, lalu kemudian putri Firaun menyelamatkan, membesarkan dia. Jadi dia punya darah ya Israel, dibesarkan di Mesir. Kemudian dia Jadi kerajaan ya. ke kerajaan gitu ya. Tapi kemudian dia juga saat menyadari ya panggilan saya bukan untuk Mesir, tapi saya adalah orang Israel, jadi saya membela bangsa saya. Makanya dia sempat juga ya marah kepada pasukan Mesir yang berbuat tidak baik kepada orang Israel. Akhirnya dia membunuh, dia lari ke tempat lain. Nah, kemudian Tuhan memutus dia, kamu harus kembali ke Mesir. Ya, kamu itu sudah kupilih untuk menjadi pembebas bagi bangsa Mesir itu. Jadi ya memang ada konteks itu, pembebasan dari ketidakadilan, perbudakan yang terjadi pada saat itu ya. Iya, jadi memang menarik ya apa yang dikatakan oleh kedua narasumber kita ini dari keadaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel di Mesir, dan kemudian bagaimana latar belakang Musa gitu. Seolah-olah gitu ya, kalau kita membaca sepertinya pengutusan Musa itu tidak terjadi di sini. Maksudnya rencana untuk pengutusan Musa itu, pemilihannya itu terjadi ketika dia masih anak-anak. Ada perintah untuk memusnahkan anak-anak, lalu Musa dibuat dalam satu tempat. Kemudian ada putri Firaun yang mandi, dia masuk lagi ke keluarga Mesir gitu ya, keluarga Firaun. Tapi apakah ketika Tuhan memanggil Musa, dinamika apa yang terjadi dalam kehidupan Musa? Gejolak apa yang terjadi? Kenapa saya tanyakan gitu ya? Karena di sini dalam Keluaran 6 ini kita melihat berkali-kali Tuhan mengatakan, akulah Tuhan gitu. Apa yang boleh kita jelaskan kepada teman-teman yang menyaksikan sermon ini ketika Allah mengatakan akulah Tuhan kepada Musa gitu? Apakah kalau kita baca dalam ini saya tadi kebetulan membuka dan melihat ya. Kebetulan ya. Kebetulan ini baru di sini, sebenarnya nggak ada tadi saya baca. Hampir saya nggak bisa jawab. Keluaran 4 ini, Keluaran 4 ayat yang 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara gitu. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak gitu. Sebab aku berat mulut dan berat lidah gitu. Maka ini salah satu alasan kenapa kemudian Allah mengatakan, Musa, akulah Tuhan, dan kemudian Allah juga menjelaskan bagaimana nenek moyang Musa itu. Oke. Menarik sekali ya di sana ya. Jadi Musa itu ternyata sudah menjalani proses yang panjang untuk dia boleh menjadi saluran atau dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, dia menjadi pemimpin untuk bangsa Israel. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa sebetulnya Tuhan punya kasih yang sangat besar kepada umatnya. Tuhan punya inisiatif untuk menyelamatkan umat itu, walaupun umat itu bisa dibuang ke Mesir itu adalah karena mereka juga yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, karena mereka juga yang keras kepala begitu ya. Tapi Tuhan mau mengingatkan kembali bahwa akulah Tuhan itu tadi ya. Akulah Tuhan kalian, akulah Tuhan yang patut untuk disembah, akulah Tuhan yang patut untuk kalian puja, dan akulah akan menyelamatkan kalian dari perbudakan yang sedang kalian alami. Nah, jadi barangkali kita lihat di situ memang ada 3 kali ya Tuhan itu mengatakan akulah Tuhan, akulah Tuhan. Ya, ada dimulai di ayat yang pertama, berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Itu yang pertama-tama. Lalu yang berikutnya di ayat 6,
Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu ada lagi tiga katakan kali di lagi sana. Lalu yang ketiga di ayat yang ketujuh, aku akan memberikan, aku membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Titik koma, akulah Tuhan. Ya, jadi betul-betul ada di situ repetisi ya, sampai 3 kali diulangi. Ini menunjukkan mau menunjukkan eksistensi Tuhan itu, mau memperkenalkan dirinya kepada umat itu, supaya umat itu bisa betul-betul ada pengenalan akan Tuhan itu. Terima kasih. Ya, kalau Bang Rolandi ada yang mau ditambahin? Menambahin yang ditambahin Bang Rajat lewat satu tadi Bang, ayat 5. Ada lagi ayat 5 ya? Iya Bang, sebab itu katakanlah kepada orang Iya. Israel, akulah Tuhan. Berarti ada 4 dong. 4 ya, ada 4 ayat. Kemudian tambah lagi nanti. Oke. Tadi kan kita tambahin. Oke. Tapi kan menarik ya, maksudnya gini ya. Apakah kemudian pekerjaan ini terlalu berat bagi Musa? Kenapa saya katakan gitu? Karena pada ayat 2 kita melihat kan Allah menampakkan diri kepada Musa dan Tuhan mengatakan dengan namaku aku belum menyatakan diri. Maksudnya ini gimana kira-kira? Apakah Tuhan melihat keraguan Musa atau memang Tuhan melihat bagaimana bangsa Israel yang tegar tengkuk ini yang akan dibawa keluar dari Mesir itu, atau Tuhan melihat bagaimana kekerasan hati Firaun untuk melepaskan mereka dari tanah Mesir itu? Gimana pendeta Romani? Bisa juga seperti itu memang. Ya, bisa juga dalam arti kan mungkin bisa saja Musa pada saat itu mencoba membuat perbandingan antara yang sedang nyuruh sama tugas yang disuruh. Antara yang sedang nyuruh Yang nyuruh Tuhan. Tuhan Kan dia, tugas. Tuhan dia belum melihat seperti apa hebatnya. Iya. Ya, tapi Firaun yang akan dia jumpakan, dia sudah tahu seperti apa kuasanya. Iya. Jadi itu sebuah pekerjaan yang sulit. Oke. Ya. Tapi Tuhan mau katakan kepada seperti namanya Musa, kalau ternyata apa yang sudah dia kenal saja tentang Tuhan pada ayat 2 itu belum sesuatu yang menyatakan tentang dirinya. Ya, hanya masih seperti apa ya, perkenalan di awal gitu. Karena kalau kita lihat dari pasal sebelumnya, dari pasal 3 bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya kepada Musa, ada api di atas semak duri itu, tetapi semak itu tidak terbakar, padahal Musa sendiri sudah mengalami ketakutan. Itu kan sudah merupakan perwujudan tentang kuasa. Iya. Ya, dan pada pasal 3 ayat 14 dikatakan firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, ya. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Jadi berulang kali Tuhan sedang memperkenalkan, tapi Musa belum sampai pada apa istilahnya, ngeh, melek, ya, melek dengan betul-betul melek, ya, kenal betul-betul Tuhan itu. Tapi dalam ketidakkenalannya Musa yang seperti Tuhan yang sebenarnya, Tuhan mau katakan ini belum seberapa. Saat mungkin Musa sedang membandingkan Tuhan Firaun, Tuhan Firaun, Iya. Tuhan Iya. Firaun. Dia kenalkan Firaun sangat kejam. Iya. Ya, dia tahu Firaun itu raja Mesir itu dikenal di semua bangsa-bangsa sebagai raja yang paling hebat, punya kuasa yang besar, punya pengawal yang hebat dan lain sebagainya. Jadi Tuhan Firaun, Tuhan Firaun. Nah, kira-kira begitu mungkin gejolak yang ada dalam pikiran seorang Musa. Dalam arti kata, Ya, Tuhan aktif untuk menyatakan dirinya di tengah-tengah ketidakmengertiannya Musa tentang ketidakmengertian Tuhan. Musa Iya. tentang rencana besar yang Iya. akan dilakukan itu gitu ya. Iya. Saat dia terjebak memandang sisi Firaunnya. Iya. Walaupun Tuhan sudah kenalkan, aku ini Allahnya Abraham, Iya. aku ini Allahnya Ishak, aku ini Allahnya Yakub. Ya Tapi kan Musa tidak mengalami secara langsung Iya, gitu ya. karena dia sejak lahir seperti kata Bang Raja tadi kan, Iya, dibesarkan di kerajaan Firaun. Iya. Walaupun setiap dia dikasih minum dikasih minum ASI kan oleh siapa, tantenya atau namburunya itu atau kakaknya, Atau ibu Ibu kandungnya ya? kandungnya Iya, yang bekerja di situ. Iya. disuruh oleh Luar kakaknya biasa datang aja ke sih. sana kan. Iya. Jadi itu rancangan-rancangan Tuhan yang seperti kata pendeta Agnes tadi. Iya, jangan-jangan bukan tiba-tiba saja ini. Ya, Iya. Musa sudah dirancang Tuhan untuk menyampaikan. Mungkin itu kan nanti panjang kali aku ngomong. Iya benar. Dan
nggak kebetulan juga ya di awal tahun kita disuguhkan dengan firman Tuhan yang mengajak kita untuk memahami bahwa Allah itu sangat mengerti jauh dari kita, lebih dari kita mengerti diri kita sendiri gitu ya. Pengenalan diri kita. Iya, Allah itu jauh lebih mengerti kita. Gimana sih tadi? Allah itu lebih mengerti kita dibanding dengan diri kita sendiri. Nah Mengerti gitu, diri kita, ya. luar biasa. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin ragu untuk menjalani 2024 akan gimana, akan Firaun seperti apa yang muncul, akan padang gurun apa yang seperti Ya, apa yang akan kita muncul. jalani nanti, ya. Ingatlah Tuhan yang sudah menyatakan diri kepada Abraham, Musa. Kok langsung ke situ. Oke, Iya. lanjut. Kita lanjut ya. Untuk ayat 3 dan seterusnya. Bagaimana Nasya melihat ini? Apakah ada hal yang ingin Nasya ungkapkan tentang perjanjian dan tanah Kanaan ini? Ini kan belum ya, belum ada dalam gambaran Musa pada saat Belum, itu, ya. Noah. Iya, perjanjian ya. Iya. Nah iya, jadi dengan kata perjanjian ini sangat menarik sesungguhnya ya. Karena sebetulnya mereka juga dibuang ke Mesir itu ya kita Bagian itu juga. bagian dari melanggar perjanjian ya. Hmm. Karena mereka mendoakan Tuhan gitu ya, Iya. padahal Tuhan sudah baik kepada mereka. Tapi mereka melanggarnya. Oleh karena itu Tuhan itu tetap dia mengingat kasihnya kepada umat itu. Walaupun tadi Tuhan itu dilukai ya, dikecewakan, Ya. tapi Tuhan tetap mengasihi umat itu sehingga Tuhan tadi dikatakan aku mendengar loh gitu ya, aku ingat, aku telah mengadakan perjanjian katanya dengan umat itu, tapi aku mendengar juga ya bagaimana mereka mengerang Iya, ya, ayat 4 mereka ya. mereka menderita, Diperbudak. diperbudak. Nah, aku ingat kepada perjanjianku katanya Tuhan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu menunjukkan dia itu adalah Tuhan yang kuat loh dalam hal mengingat perjanjiannya itu. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Nah, Tuhan tak pernah itu berjanji lalu kayak pura-pura lupa atau kayak apa namanya, katakan janji calling gitu ya. Enggak seperti itu dia. Orang Medan Bang ya. Ya, saya Medan asli. Jadi memang dikatakan itu Tuhan itu ingat kepada janji-janjinya. Nah, itu yang mau dikatakan di ayat yang ketiga, keempat ya sampai ke 5 gitu. Jadi dia akan membebaskan, aku akan membebaskan umatku itu dari kerja rodi, kerja paksa. Aku akan melepaskan kamu, aku akan menebus kamu, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Ini adalah apa ya, kata-kata Tuhan yang ingin memang betul-betul menguatkan umatnya. Amin. Iya, jadi tema kita Allah yang membebaskan Iya, ya. Allah yang Iya, Allah membebaskan. yang membebaskan. Nah, di sini kan kalau dalam bahasa Inggris itu redeemer ya. Iya. Redeemer. Jadi itu istilah yang sangat penting sekali ya. Pembebasan dan juga penebusan. Tuhan akan redeem kita. Tuhan akan menebus kita. Ya, seandainya kita punya utang, ceritanya ini ilustrasi aja ya. Kalau kita punya utang kepada seseorang, kepada orang lain, memang kan ada dua hal yang bisa terjadi ya. Kita bisa membayarnya dengan kemampuan kita sendiri. Iya, kita akan berjuang, berusaha untuk melunasinya. Tapi ada saatnya juga kita tidak sanggup untuk melunasinya, harus ada pihak lain yang membayarkan, menebusnya. Nah, inilah letak tadi kita yang sudah berbuat dosa, umat yang sudah menyimpang dan meninggalkan Tuhan. Itu adalah suatu hal yang tanda kutip utang kita. Dan kita tidak sanggup untuk melunasi itu semuanya. Kita tidak sanggup untuk menghapus dosa kita sendiri. Jadi siapa yang bisa menebus kita? Nah, hanya Tuhan yang bisa menjadi redeemer. Dialah yang bisa menebus kita, membebaskan kita. Nah, jadi itu yang membuat kita itu tadi dikatakan yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang akan membebaskan kita. Oke, udah semakin jelas nih. Gimana Pendeta Rolando? Iya, tadi yang disebutkan oleh Bang Raja hanya menambahkan saja terkait dengan Martin Luther yang mengatakan tentang kitab Keluaran ini Ya, sebagai sebuah pengungkapan karakter dari Allah
dalam rencananya ya. Jadi Allah itu punya karakter yang sangat kuat tentang mengingat perjanjiannya. Ya, perjanjiannya dengan bangsa Israel, bahkan perjanjiannya dengan nenek moyangnya. Ya, tadi Bang Raja sudah menyebutkan bahkan situasi mereka berada di Mesir juga adalah bagian dari kesalahan, kan kira-kira begitu Bang ya. Tapi akhirnya Tuhan mengingat perjanjiannya kepada nenek moyang bangsa Israel ini sendiri. Nah, dalam konteks pasal ini juga Martin Luther melihat sebuah penggenapan janji Allah untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Ini juga menjadi salah satu tanda kasih ya, kalau Martin Luther menghubungkan dengan perjanjian baru, ini juga bagian dari tanda kasih karunia Allah itu sendiri kepada umat yang percaya kepada. Mungkin itu yang bisa aku tambahkan, Pak. Oke, Ya. terima kasih ya. Sama-sama. Jadi memang ada 4 kata menarik nih yang boleh kita renungkanlah bersama-sama gitu dari apa yang sudah Nasiam jelaskan. Ada kata membebaskan, melepaskan, mengangkat, dan membawa keluar. Ini kan sebuah keadaan yang tidak bisa kita lakukan sendiri, Yes. ya kan? Tapi di sini Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia akan melakukannya kepada kita, Amin. gitu. Oke, kalau gitu kita masuk aja kepada refleksi nih. Gimana menurut Nasiam? Refleksi ya. Ya, Luar biasa ya. Jangan aku. Lanjut Pak. Oke. Mungkin dari saya dulu atau dari saya dulu? Boleh, dari moderator dulu juga boleh. Enggak. Oke lah. Ya, jadi menarik tadi kata-kata yang tadi disampaikan oleh moderator itu. Kita percaya, diminta untuk percaya. Ini kita mengawali tahun baru. Ya. Ya, kita tidak bisa memprediksi bisa, tapi menentukan atau memastikan ya sesuatu terjadi di tahun ini sesuai dengan harapan kita itu adalah keniscayaan. Nah, oleh karena itu hal yang bisa kita yakini adalah bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan itu Allah yang mengingat. Kalau nggak salah ada tulisannya Pak Profesor Bin Salwa Pak Bahan ya, Iya, Allah yang mengingat. Jadi itu buku yang menarik yang boleh kita baca juga sahabat-sahabat Masapot. Jadi memang Allah yang mengingat janjinya, Allah yang mengingat apa yang pernah dijanjikan kepada kita itu, maka kita bersandar kepadanya. Nah, jadi kita diminta untuk menyadari keterbatasan kita. Ya sama seperti Musa ya. Tuhan jangan aku, atau Tuhan aku tidak bisa, tidak sanggup, tidak pandai bicara. Nah, tapi ternyata ketika Tuhan sudah memilih dia, Tuhan akan memperlengkapinya gitu ya. Ketika Tuhan juga memilih kita, teman-teman Masaput, dimanapun kita bisa berkarya, dimanapun kita bisa berkreasi, ya tetaplah andalkan Tuhan, dan Tuhan yang akan membantu kita untuk menjadi melakukan tugas-tugas kita itu. Nah, jadi yang berikutnya, Allah dikatakan dia akan mengangkat setiap beban-beban kehidupan kita. Allah juga yang akan menyelamatkan kita. Allah juga yang akan mengembalikan kita kepada situasi yang terbaik. Seperti tadi Allah mengatakan kepada umat Israel, Tuhan akan mengembalikan mereka ke negeri mereka yang sudah diwariskan kepada mereka. Jadi inilah janji Tuhan yang patut kita yakini, supaya kita juga bisa menikmati kebersamaan kita di tahun ini dan di tahun selanjutnya juga bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Iya, itu saya rasakan. Oke. Bang Rolani gimana Bang? Enggak Ini moderator dulu. enggak, maksud saya gini Bang. Biasanya ya kalau awal tahun itu tadi sebenarnya udah ada disinggung sama Pendeta Erik sedikit. Misalnya kalau awal tahun itu kan banyak tayangan-tayangan tentang keberuntungan di tahun 2024. Ramalan-ramalan. Banyak yang memberi prediksi tentang apa yang terjadi, Zodiak bagaimana lah. perekonomian. Tahun apa tahun 2024? Nggak tahu Bang. Perlu tahu gitu. Dan sering sekali kita kepo kan, gimana ya perekonomian ke 2024, gimana ya Jodohku. perjalanan bisnisku, aku nikahnya gimana, keluarga gimana, kita sering terbawa Tambah arus. atau enggak gitu. Iya, terus nggak sadar nih, kita setuju dan kemudian kita takut. Nah mungkin abang bisa kasih
apa ya, melalui firman Tuhan yang kita baca sekarang ini kan, Allah yang membebaskan, Allah yang kemudian mengangkat dan gak membiarkan kita berada dalam keadaan itu, dan kemudian Allah yang membawa keluar gitu. Gimana Bang? Boleh kasih penguatan juga melalui firman Tuhan ini. Terlalu bodoh kayaknya kalau kita mau percaya dengan hal-hal yang seperti Tapi itu. ada. Iya. Berarti ada yang bodoh ya. Iya. Kasihan juga yang mau percaya seperti itu, karena memang seperti Musa tadi, kalau dia lebih kental mengingat-ingat tentang siapa Firaun, Iya, maka dia tidak akan mengambil keputusan apapun untuk menjadi untuk utusan menjadi Tuhan. utusan Tuhan. Sama misalnya tadi, kalau orang terlalu banyak baca zodiak, ramalan, prediksi, bisnis apa, jangan-jangan juga banyak orang akhirnya tidak berbuat apa-apa. Iya. Karena dia merasa udahlah nggak usah dimulai, toh prediksinya akan gagal kok tahun 2024, kan kira-kira begitu. Padahal belum tentu gagal, kan? Betul. Karena bukan prediksi tadi yang menentukan arah kehidupan kita. Ya, apalagi tahun 2024 sebagai tahun politik, ya kan? Banyak orang yang coba menganalisa, mencoba merancang-rancang ya dengan logika pikir mereka terhadap apa yang dilihat. Tapi saya menarik sekali yang disebutkan oleh kitab Keluaran 6 ini, berulang kali tadi Bang Iya, Raja sebutkan ada ayat banyak 1 sampai pengulangan. 7 tentang bagaimana Musa harus mendengarkan Tuhan. Ya, berulang kali, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Ya, Musa mengenal Tuhan lebih baik. Bukan jangan-jangan, harusnya juga mungkin mengawali tahun 2024 ini kita lebih banyak membangun sebuah refleksi kehidupan tentang apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Iya, misalnya kita perlu waktu merenung sejenak, mendengarkan suara Tuhan. Jangan kebanyakan mendengarkan suara tulang juga. Nggak apa-apa mendengarkan suara tulang, suara Suara opung, tetangga. ya kan, tentang nasihat. Jadi Rolandi kata tulangku misalnya, kan baik-baiklah tahun 2024. Puji Tuhan ada nasihat begitu. Tapi juga jangan akhirnya kita kehilangan momen untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, akulah Tuhan kata Tuhan. Akulah Tuhan tahun 2023 Rolandi. Akulah Tuhan tahun 2024 Rolandi. Kira-kira begitu. Maka menjalani kehidupan ini juga akhirnya kalau kita baca pada ayat 8, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Akhirnya Musa mengambil sikap. Nah, jadi kalau tadi pendeta Anes katakan padang gurun seperti apa yang mau kita lalui, Firaun seperti apa yang akan kita lalui, tapi akhirnya kita lebih tertuju kepada Tuhan, ya, akulah Tuhan tadi, maka kita akhirnya juga mengambil sebuah keputusan ya untuk menghadapi Firaun di tahun 2024, padang gurun yang kita tidak mengerti di tahun 2024. Ya, mengambil keputusan itu saja dulu. Tentang hasilnya nanti ya kita lihat di akhir tahun 2024. Tapi kalau Martin Luther mengatakan juga, saya tadi mencoba mencari apa yang Martin Luther coba berikan pemahaman tentang kitab Keluaran ini. Dia mengatakan demikian, kisah pembebasan umat Israel ini bagi pembaca harus melihat karakter Allah yang setia. Sehingga karakter Allah yang setia itu menunjukkan tentang kuasanya yang luar biasa. Maka penting bagi kita untuk punya iman menerima janji-janji Tuhan. Jadi penting bagi kita tahun 2024 ini ya punya iman untuk menerima janji-janji Tuhan. Mungkin itu saja, Kak. Oke, ya luar biasa sekali ya. Misi yang sangat besar itu dikerjakan oleh Musa. Dia setia dengan segala dinamika dan struggle yang ada di dalam, dan kita semua sama-sama menyaksikan bahwa Tuhan menolong Musa dan bangsa Israel untuk menghadapi Firaun. Mereka keluar dan mereka tiba di tanah Kanaan. Nah, sekarang perjalanan kita tidak tahu akan bagaimana ke depan. Tapi pada awal 2024 Tuhan mengutus kita untuk menjalani 2024 dengan mengingat bahwa Dia adalah Tuhan. Satu kata yang luar biasa tadi dari Pendeta Rolandi, mari menghidupi karakter Allah yang setia. Dengan iman, memelihara iman di dalam firman dan doa. Jadi tidak hanya beriman datang ke gereja beribadah, tetapi memelihara iman di dalam firman dan juga di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oke, baik. Terima kasih untuk narasumber kami yang Terima kasih luar buat biasa. moderator kami yang sangat basah banjir.
Masih ada yang mau disampaikan? Udahlah ah. Ya kami mau tahun baruan dulu ya, masih tanggal 7 kan. Sehat-sehat. Tombang loyang, semprit. Iya, jaga nastar. kesehatan. Semoga 2024 kita semakin berjaya dan semakin mengenal Tuhan dengan Amin. hebat dan luar biasa. Semangat juga untuk menyelesaikan tesisnya. Amin, Ya, mohon doanya ya. lulus magister. Ya, oke. Pendeta Roland di bawah doa. Oh ya, kita berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar bersama dan menjadi berkat bagi kami dan juga bagi teman-teman Masapot. Dan biarlah tahun 2024 kami tetap mengenal karya Allah yang tetap setia, dan kami tetap memegang iman kami dan percaya tentang janji-janji Tuhan. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Happy New Year.